你们好，你们好吗? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, minggu ini kita akan belajar kalimat perbandingan seperti yang minggu lalu kita pelajari. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengerjakan tugas kalimat perbandingan sebelumnya. Ya, jadi hanya ada satu orang yang tidak mengerjakan. Jadi untuk yang lain saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti training ini walaupun dalam situasi yang seperti ini ya. Oke, minggu ini kita akan mempelajari kalimat perbandingan yang kedua. Kalau yang kemarin kita menggunakan kata pi ya, dibandingkan. Nah, yang kali ini kita akan belajar menggunakan kata ken ya. Nah, bagaimana penggunaan kata ken? Kita akan pelajarinya setelah ini. Nah, sebelum itu kita akan review dulu. Apakah kalian masih ingat dengan penggunaan pi? Ya, jadi kita review dulu ya. Nah, untuk penggunaan pi ya, jadi kemarin kita sudah belajar penggunaan pi. A ditambah pi ditambah b ditambah kata sifat. Contoh kalimatnya, Long xiang bao bao bi gu chi bao bao da. Jadi artinya adalah tas Longchamp dibandingkan tas Gucci lebih besar ya. Atau kita bisa bilang Longxiang bao bao bi Gucci bao bao pianyi ya. Artinya tas Longchamp dibandingkan tas Gucci lebih murah ya. Jadi ini yang kemarin kita pelajari penggunaan kata pi dalam kalimat perbandingan. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan kata ken. Nah, apa bedanya dengan pi? Mari kita lihat slide berikutnya. Kalau kalimat perbandingan menggunakan pi, itu kalimatnya adalah membandingkan. A dibandingkan B bagaimana? Ya, jadi A misalnya A dibandingkan B lebih besar. A dibandingkan B lebih mahal. Ya. Nah, tapi di sini untuk ken, ini hanya membandingkan sama atau tidak sama. Ya. Jadi ini yang paling sederhana. Contohnya, rumusnya adalah A ditambah ken ditambah B ditambah iyang atau pu iyang. Iyang itu artinya sama, pu iyang itu artinya tidak sama. Contoh kalimatnya, 我的包跟你的包一样. Jadi artinya adalah tas saya dengan tas kamu sama. Nah, di sini tidak jelaskan ya, apakah warnanya yang sama, besarnya yang sama, atau harganya yang sama. Tidak jelaskan. Jadi ini adalah contoh kalimat yang paling sederhana dulu ya. Jadi 我的包跟你的包一样. Tas saya dan tas kamu sama. 他的头发跟你的头发一样. 头发是什么? 头发 itu adalah rambut ya. Jadi rambutnya dia dengan rambutmu sama ya. Nah, bisa sama warnanya, bisa sama panjangnya ya. Kemudian contoh kalimat ketiga, 我跟你不一样. Saya dengan kamu tidak sama. Nah, mungkin di sini sifatnya tidak sama ya, atau prinsip hidupnya tidak sama, boleh ya. Kita lihat kalimat terakhir, 我的手机跟你的手机不一样. Shouji itu adalah HP ya, kemarin saya belajar. Jadi, 我的手机 HP saya dengan HP kamu tidak sama. Bisa mereknya tidak sama atau harganya tidak sama ya. Jadi di sini yang paling sederhana adalah A ditambah ken ditambah B ditambah iyang atau pu iyang. Iyang adalah sama, pu iyang adalah tidak sama. Nah, kalau tadi itu adalah kalimat yang paling sederhana, tidak dijelaskan apanya yang sama atau apanya yang tidak sama. Di rumus yang kedua ini, kita akan sebutkan apanya yang sama atau apanya yang tidak sama ya. Jadi, rumusnya adalah A ditambah ken ditambah B ditambah apanya ditambah sama atau tidak sama, iyang atau pu iyang. Jadi sini ada gambar ya. Jadi ada gambar tas yang berwarna merah dan tas yang berwarna biru tua ya.
Jadi di sini ada warna merah, ada biru tua. Kemudian harganya sama-sama 1.500 renminbi ya. Nah, kita bisa bilang ya, jadi 左边的包，左边itu mana? Sebelah kiri ya. 跟右边的包 berarti tas yang sebelah kiri dengan tas yang sebelah kanan apanya? 不一样. Warnanya ya. Jadi warnanya tidak sama ya, yang satu merah, yang satu biru tua. 颜色不一样 ya. Jadi 左边的包跟右边的包颜色不一样. Tas sebelah kiri dengan tas sebelah kanan warnanya tidak sama. Kita lihat yang kedua. 左边的包跟右边的包价格一样. Tas yang sebelah kiri tas yang sebelah kiri dengan tas yang sebelah kanan, 价格 itu adalah harga. Harganya yang sama ya. Di tas yang sebelah kiri dengan tas yang sebelah kanan harganya sama. Kita lihat yang ketiga. Apalagi yang bisa dilihat di sini ya, apanya yang sama atau apa yang tidak sama? 左边的包跟右边的包款式不一样. Tas yang sebelah kiri dengan tas yang sebelah kanan modelnya tidak sama ya. Jadi 款式 itu adalah model ya. Jadi yang satu dijinjing, yang satu bisa jadi shoulder bag ya. Modelnya tidak sama. Nah, jadi di rumus yang kedua ini kita sebutkan apanya yang sama atau apanya yang tidak sama. Jadi yang sering terjadi di shop itu adalah ketika kalian ditunjukkan kartu diskonnya Dufree ya. Banyak sekali yang di antara kalian yang bilangnya 不一样公司 ya. 不一样公司. Itu kalimatnya salah ya. Jadi terbalik ya. Jadi perusahaannya dulu yang disebut ya. 公司不一样. Perusahaannya tidak sama. Jadi 公司不一样. Perusahaannya tidak sama ya. Jadi jangan terbalik. Jangan 不一样公司 itu salah ya. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan produk, misalnya produk A dengan produk B ya, misalnya warnanya tidak sama, berarti 颜色不一样 ya. 这个跟那个颜色不一样. Yang ini dengan yang itu warnanya tidak sama. Seperti itu ya. Jadi apanya dulu yang berbeda baru disebutkan sama atau tidak sama. Rumus yang selanjutnya adalah A tambahkan tambah B ditambah yang ditambah kata sifat adjektif ya. Nah, di sini coba kita lihat contohnya. 我跟你一样大. Nah, 我 saya, 跟 dengan ni kamu, saya dengan kamu, yang sama-sama tak besarnya ya, besar ya, ta itu besar ya. Nah, tapi di sini yang dimaksud dengan ta itu bukan bodinya ya, bodinya sama-sama besar bukan ya, tapi di sini yang disebut ta itu adalah umurnya ya. Jadi misalnya saya umur 25, kamu juga umur 25, berarti 我跟你一样大. Saya dengan kamu sama besarnya ya, sama-sama besarnya. Kita lihat yang di bawahnya. 欧米茄手表跟万宝龙手表一样贵. Jadi jam tangan Omega dengan jam tangan Montblanc sama-sama mahal ya. 欧米茄手表跟万宝龙手表一样贵 ya. Kita lihat contoh yang berikutnya. Rusma跟 Natalie 一样漂亮. Artinya apa? Rusma dengan Natalie sama-sama cantik ya. Jadi sama-sama bagaimana? Sama-sama cantik ya. Jadi yang di belakangnya ini adalah kata sifat. Contoh berikutnya, 这个包跟那个包一样好看. Tas ini dengan tas itu sama-sama bagus. Ya. Jadi di sini penggunaan kata sifat ya. Ingat kata sifatnya harus ditaruh di belakangnya yang ya. Jadi sama-sama bagaimana ya. Rumus selanjutnya adalah A
ditambah ken, ditambah b, ditambah yang, ditambah verb. Nah, verb itu ada apa? Apa itu verb? Verb itu adalah kata kerja ya. Jadi contohnya, 我跟你一样喜欢他. Saya dengan kamu sama-sama. Sihuan itu apa? Sihuan itu suka. Ta itu dia. Berarti saya dengan kamu sama-sama suka dia. Papa dan mama yang ai wo. Berarti ayah dengan ibu sama-sama mencintai saya. Contohnya lagi. Ware dan Rusia yang 喜欢看美女. Nah, artinya apa? Ware dengan Rusia sama-sama suka kan lihat ya. Menu itu apa? Perempuan cantik ya. Jadi sama-sama suka lihat cewek cantik ya. Kalimat berikutnya, Novi跟 Desi 一样喜欢买东西. Novi dengan Desi sama-sama suka membeli fungsi barang. Ya. Jadi sama-sama suka beli barang ya. Nah, kita lihat kalimat yang dibawa dalam kotak. Saya dengan atau dan dia sama-sama tidak suka minum kopi. Kira-kira bagaimana? Oke, jawabannya adalah saya, wo, dan ken ini bisa diartikan dan atau dengan ya. Jadi saya, wo, dan ken dia, ta. Jadi wo, ken, ta sama-sama yang tidak suka, bu, sihuan minum, he, kopi, kafe ya. Jadi wo, ken, ta yang bu, sihuan, he, kafe. Nah, di tes yang kemarin ya, jadi ada yang bilang untuk kafe, untuk enak, untuk kopi itu bukan hao chi ya. Chi itu kan makan ya. Jadi hao chi itu adalah untuk makanan, enak untuk dimakan. Nah, kalau kopi itu adalah diminum ya. Minum itu adalah he, berarti kalau enak untuk diminum adalah hao he ya. Kafe hen hao he. Kopi sangat enak diminum ya, hao he ya. Jadi bukan hao chi ya, kecuali kamu mau gigitin itu satu-satu biji kopi baru hao chi ya. Tapi ini kan diminum ya, jadi hao he ya. Oke, balik lagi ke sini. Saya dan dia sama-sama tidak suka minum kopi. 我跟他一样不喜欢喝咖啡. Oke, mari kita lihat sekarang perbandingan antara pi dan ken ya, penggunaan pi dan ken. Di sini saya ada kalimat, kulit saya dengan kulit kamu sama-sama putih. Tapi kulit saya dibandingkan kulit kamu lebih putih sedikit. Nah, jadi yang mana menggunakan ken, yang mana yang menggunakan pi? Yang menggunakan ken itu sudah pasti ada kata sama atau tidak sama ya. Jadi yang kalimat pertama yang berwarna biru ini sudah pasti menggunakan ken ya. Jadi kulit saya adalah 我的皮肤 dengan ken kulit kamu 你的皮肤 sama-sama yang putih pai ya. Untuk kulit jangan pakai paise ya, pai aja ya. Tapi adalah 但是 ya. Kulit saya, nah di belakangnya ini kalimat yang saya tulis warna hitam ini berarti menggunakan pi ya, karena di situ ada kata dibandingkan ya. Tapi kulit saya dibandingkan kulit kamu lebih putih sedikit. Kulit saya 我的皮肤 dibandingkan pi kulit kamu 你的皮肤 lebih putih sedikit 白一点. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi dalam satu kalimat itu boleh ada ken dan pi dalam satu kalimat yang sama ya. Tidak masalah ya. Jadi yang penting kalian sudah tahu kapan menggunakan ken, kapan menggunakan pi. Jadi kalau pakai ken itu ada sama atau tidak sama. Kalau menggunakan pi itu ada kata dibandingkan.